Yeah, we have everything. We have many times now in us, but it never was as hot as this year. So this is one big thing we have to manage. And apakah Alvaro Carpe benar-benar mengira ancaman besar dari pembalap Indonesia ini sudah berakhir setelah insiden kecelakaan di sesi awal? Sebelum akhirnya, ia dibuat pasrah melihat nama Vedaiga Pratama tiba-tiba merangsek naik ke posisi 7. Momen kejutan di sesi kualifikasi ini langsung mengubah peta persaingan dan menciptakan ketegangan baru di dalam pedok menjelang balapan utama dimulai. Berikut adalah analisis taktis selengkapnya mengenai dinamika persaingan sengit dan pembuktian performa luar biasa Vedaiga Pratama di sirkuit Essen Belanda. Pedok sirkuit Essen sempat dipenuhi oleh atmosfer yang sangat kompetitif sejak sesi latihan dimulai. Di sudut tim lawan, Alvaro Carpe dan kru mekaniknya sempat berada di atas angin setelah melihat hasil awal yang kurang menguntungkan bagi kubu Indonesia. Melihat rival utama mengalami kendala teknis atau non-teknis selalu memicu rasa aman yang semu bagi pembalap di barisan depan. Carpe tampak sangat percaya diri dengan setelan motornya yang kompetitif dan mengira bahwa jalannya balapan akhir pekan ini akan sangat jauh lebih mudah tanpa tekanan berarti dari Veda. Ilusi keunggulan ini sempat bertahan selama beberapa waktu, membuat fokus tim lawan hanya tertuju pada perebutan posisi terdepan di antara sesama pembalap Eropa. Namun, ketegangan di pedok lawan tersebut tidak bertahan lama setelah melihat perubahan papan catatan waktu yang bergerak sangat dinamis. Situasi sulit sebenarnya sempat menghantam Vedaiga Pratama pada sesi latihan bebas. Pembalap muda andalan Indonesia ini harus mengalami insiden kecelakaan yang cukup keras di salah satu sektor cepat sirkuit Essen. Karakter sirkuit Belanda yang memiliki tikungan mengalir dengan kecepatan tinggi membuat setiap kesalahan kecil dalam pemilihan jalur berkendara bisa berakibat fatal pada hilangnya kendali motor. Akibat insiden kecelakaan tersebut, Veda kehilangan banyak waktu penting untuk melakukan putaran terbaik demi mengamankan tiket langsung ke kualifikasi utama. Imbasnya sangat buruk, posisi melorot drastis hingga terdampar di urutan ke. Melalui jalannya kualifikasi pertama menghadapi kenyataan start dari posisi ke-23, bukan berarti perjuangan telah berakhir bagi Veda. Di dalam garasi tim, respon yang ditunjukkan justru sangat tenang tanpa kepanikan. Para mekanik bekerja cepat memperbaiki kerusakan fungsional pada motor, sementara Veda fokus memulihkan kondisi fisik serta membuang trauma akibat benturan keras yang baru saja dialaminya. Saat dipaksa harus merangkak dari sesi kualifikasi pertama, Veda menunjukkan kelasnya sebagai pembalap yang matang secara mental. Ia tidak berkendara dengan agresivitas yang buta, melainkan membaca pergerakan angin dan mencari ruang kosong di lintasan agar tidak terjebak dalam rombongan pembalap lambat. Strategi dingin tanpa suara ini terbukti sangat ampuh, membuat catatan waktu terus membaik di setiap sektor hingga berhasil mengamankan slot untuk lolos ke babak kualifikasi 2. Kejutan sesungguhnya baru terjadi ketika sesi kualifikasi kedua menyisakan beberapa menit terakhir. Di tengah upaya keras para pembalap papan atas untuk mengamankan barisan terdepan, Vedaiga Pratama meluncur dengan kecepatan yang sangat solid di atas aspal Essen. Pembalap Indonesia ini berhasil mempertajam catatan waktu putarannya secara signifikan dan mengunci posisi start ke-7 untuk balapan utama nanti. Keberhasilan Veda mengamankan posisi 7 ini langsung memicu kehebohan di barisan pedok, terutama di kubu Alvaro Carpe. Kamera sempat menangkap ekspresi terkejut dan pasrah dari Carpe saat melihat layar monitor sirkuit. Keberadaan Veda yang tiba-tiba sudah mengotit tepat di barisan ketiga atau P7 menjadi teror mental yang nyata bagi Carpe sebelum lampu start benar-benar dipadamkan. Lalu, pelajaran berharga dari P20 ke P5 untuk memahami mengapa posisi start ke-7 milik Veda ini membuat rivalnya sangat khawatir. Kita harus menengok data performa pada seri balapan sebelumnya. Pada balapan tersebut, Veda menghadapi kendala yang jauh lebih berat di mana dia harus memulai balapan dari posisi ke-20 akibat hasil kualifikasi yang buruk. Namun apa yang terjadi di lintasan?
justru menjadi perbincangan hangat di dunia balap internasional. Secara luar biasa, Veda mampu melakukan aksi menyalip massal yang sangat terapi dan taktis. Satu persatu pembalap di depannya dilewati tanpa melakukan manuver berbahaya, hingga akhirnya ia berhasil menyentuh garis finish di posisi kelima. Berdasarkan kalkulasi matematika balapan tersebut, jika kita memulai balapan dari urutan ke-20 saja, Veda bisa menembus posisi kelima besar. Maka memulai balapan dari posisi ke-7 akan memberikan peluang yang jauh lebih besar dan logis bagi Veda untuk langsung bertarung di zona podium sejak awal lap. Secara taktis, mulai balapan dari posisi 7 di sirkuit Essen memberikan keuntungan taktis yang sangat masif bagi seorang pembalap dengan gaya berkendara seperti Veda. Berada di barisan ketiga seperti jarak padang menuju tikungan pertama sangat terbuka luas, dan risiko terjebak dalam kecelakaan massal yang sering terjadi di barisan tengah dan belakang bisa diminimalisir dengan sangat baik. Sirkuit Essen yang dikenal dengan julukan katedral kecepatan ini memiliki desain tikungan yang sangat mengalir dan membutuhkan kecepatan menikung yang konstan. Dengan modal start di P7, Veda bisa langsung menempel pada rombongan terdepan dan memanfaatkan fenomena aliran angin atau slipstream di trek lurus. Hal ini memungkinkannya untuk menghemat konsumsi ban belakang dan menjaga temperatur mesin agar tetap optimal, sehingga performa motornya tetap prima untuk melakukan serangan balik di putaran-putaran terakhir.